Belakangan ini kita banyak melihat di sosial media itu pemberitaan terhadap perang. Mulai dari yang 2022 kemarin, Rusia dan Ukraina, dan sekarang yang lagi memanas adalah isu Palestina dan Israel. Di video ini saya tidak akan menjelaskan kedua konflik tersebut atau perang lainnya, melainkan saya akan membahas pihak yang paling sering terdampak dari sebuah perang, pihak yang paling kasihan, yaitu adalah anak kecil. Saya percaya setiap manusia terlahir seperti sebuah kertas putih yang masih belum ada isinya. Dan ketika kita semua anak-anak lah, kita semua diisi oleh apa? Diisi oleh identitas, dasar berpikir kita, kepercayaan kita. Semua itu mulai dibentuk. Dan setelah kita dewasa akan sangat sulit untuk menggeser ataupun merubah apa yang sudah dibentuk pas kita masih kecil. Ibaratkan tanah liat, itu tanah liatnya udah mulai mengeras lah. Nah, bayangkan ketika seorang itu masih kecil, yang dia tahu hanyalah negaranya perang, perang, dan perang. Kan itu bahaya ya? Mungkin pengaruhnya nggak terlihat ketika mereka masih kecil, tapi nanti pas mereka dewasa, akibatnya itu bisa jauh lebih buruk daripada yang pernah kita bayangkan. I think you should take their precious hope and the rest of their land and burn it all to the ground. Pirates are evil, the Marines are righteous. These terms have always changed throughout the course of history. Kids who have never seen peace and kids who have never seen war have different values. Those who stand at the top determine what's wrong and what's right. This very place is neutral ground. Justice will prevail, you say? But of course it will. Whoever wins this war becomes justice. Itulah kutipan dari seorang Doflamingo dari anime One Piece. Makanya dalam peperangan, siapapun yang menang, dialah keadilan. Mau itu perang antar negara, perang saudara, perang dingin, atau segala jenis perang lah. Nah, jangan kira kalau sudah menang, efeknya akan baik ke negara-negara yang menang tersebut. Enggak. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan akibat sebuah perang terhadap anak-anak dengan mengambil rujukan ke salah satu episode Avatar The Last Airbender dengan judul Ikat Kepala atau The Headband. Sejarah singkatnya, di sini negara api memulai peperangan dan mereka lah negara yang superior atau yang udah mau menang lah. Tinggal nunggu komet Sojin. Lalu bagaimana dengan anak-anak di negara api? Kan jelas ya, walaupun negara apinya jahat, belum tentu anak-anak di negara api itu jahat pula. Malah seringkali mereka sebenarnya korban. Akan saya jelaskan kenapa. Di episode ini kita bisa melihat Aang yang nggak sengaja menyamar menjadi anak sekolahan di negara api, yang pada saat itu sedang proses belajar mengajar. Nah, di episode ini kita bisa melihat konsekuensi dari perang yang sering nggak kelihatan, karena korbannya anak-anak. Untuk anak-anak di negara yang menang, in this case, negara api, mereka bakal ngalamin yang namanya indoktrinisasi yang buruk. Selain itu, kebebasan mereka terampas. Sedangkan di pihak yang kalah, seringkali membuat bekas luka secara emosional dan trauma psikis yang akan tetap ada lama setelah perang berakhir. Anyone who can hold his own against those bully soldiers is welcome here. Those men should be ashamed to wear Earth Kingdom uniforms. The real soldiers are off fighting the war, like Lee's big brother Sensu. Jadinya apa? Dua-dua sebenarnya kalah. Nggak ada yang menang. Indoktrinisasi. You are not telling me how to raise my child. You do not tell this woman how to raise her child. You do not tell her how to raise me. How dare you tell me how to parent my kid I just met? To the Batmobile. Hot diggity dog. Jelas anak-anak di negara api itu telah dipengaruhi oleh propaganda yang udah terstruktur. Mereka percaya bahwa negara api adalah negara yang lebih hebat dari negara lainnya. Dan Avatar, musuh yang sangat berbahaya. Di episode ini terlihat cara negara api memanipulasi anak-anak di sekolahnya. Ya, karena otaknya masih muda ya, jadi lebih rentan untuk dibentuk. Ibaratkan tanah liat tadi yang masih gampang untuk dibentuk lah. Berbagai metode mereka gunakan, seperti memakai sumpah dan bahkan musik dalam prakteknya. Anak-anak sekolah ini menunjukkan kesetiaan yang tidak berdasar terhadap negara api. Waktu itu saya pernah bahas Kapten Amerika yang tidak setia terhadap Amerika. Tetapi, Kapten Amerika ini setia terhadap sesuatu yang benar, kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan. Kalian bisa lihat lebih lengkapnya di video kepemimpinan Kapten Amerika. Nah, anak-anak ini, sebaliknya, mereka tidak setia terhadap nilai. Bukan nggak setia, nggak bisa. Karena apa? Karena mereka harus patuh terhadap negara api, dan siapapun yang jadi Raja Api pas waktu itu. Di episode ini juga diperlihatkan seperti apa peran ketakutan dan kontrol dalam upaya mempertahankan kekuatan negara api. Mereka takut untuk memberontak, takut untuk bertanya, bahkan takut untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas. Maybe it was different in the colonies, Kuzan, but we don't do that here. Sure you do.
you have for generations. It just so happens that I know several classic Fire Nation dances. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kebebasan mereka terampas. Good morning, class. Recite the Fire Nation oath. Kebebasan yang dirampas. And with my feet, firebenders, fire lord, blah 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 blah. Kalau kata Paman Aeroh, udara adalah elemen kebebasan. Air is the element of freedom. The air nomads detached themselves from worldly concerns and found peace and freedom. Also, they apparently had pretty good senses of humor. Aang, yang pada dasarnya adalah seorang pendali udara, itu jiwa bebasnya terkekang di sana. Ini jelas terlihat pada saat dia bermain musik. Beda banget faktor kebebasan yang ada di jiwa seorang Aang dengan anak-anak negara api yang udah terdoktrin. Bahkan dari gaya taruhnya aja udah kelihatan. Busuknya adalah negara api gak melihat anak-anak ini sebagai individu yang bebas. Mereka hanya melihat anak-anak ini sebagai calon prajurit, calon penerus perang, calon penguasa. Hanya alat-alat propaganda. Dan ironinya itulah yang sering terjadi di dunia kita. Terkadang secara terang-terangan yang kita bisa lihat dari perang. Tetapi, lebih sering lagi, propaganda ini terjadi secara tidak terlihat. Bahkan seringkali yang melakukan propaganda itu tidak tahu bahwa dirinya sedang melakukan propaganda. Everybody freestyle. Anak-anak di negara api itu untuk menari aja takut. Mereka takut seorang bakal menemukan mereka lagi nari gitu. Aang lagi-lagi harus mencairkan suasana dan mengajarkan mereka pentingnya mengekspresikan diri, bahwa itu sesuatu yang nggak boleh orang lain rampas. Baik, kita simpulkan sedikit ini dari anak-anak yang pihak superior ya, pihak yang menang. 1, mereka nggak bisa punya kebebasan buat memilih, karena di mata negara, mereka itu cuma angka untuk menunjang kekuatan militer, hanya alat untuk memperkuat kekuasaan, jadi mereka nggak bisa tuh punya mimpi yang lain. 2, mereka udah didoktrin untuk secara buta percaya terhadap negara, setia terhadap negara. Apapun yang diperintahkan Raja Api, apapun yang disuruh negara api, mereka bakal lakukan. Bahkan, mereka melakukannya dengan bangga. Karena dari kecil udah doktrin bahwa yang paling penting dalam kehidupan ini adalah untuk berkontribusi terhadap negara. Yang ketiga, gestur-gestur pengajaran kecil itu secara psikis bisa mempengaruhi anak-anak. Karena anak-anak ini nggak dibiarkan main sama negara api. Menari aja nggak boleh, gimana mereka bisa bebas lebih jauh lagi? Masa kecil mereka nggak ada, masa kecil mereka dirampas oleh negara. Itulah dari anak-anak yang pihak superior. Gimana lagi dengan pihak yang kalah? Apa nggak lebih gila lagi? Pasti. Dan mungkin topik ini akan saya bahas di video-video selanjutnya. Ditunggu. Way to go, Dancy Pants. I think you really did help those kids. You taught them to be free. I don't know. It was just a dance party, that's all. Jadi teman-teman, episode The Headband ini semoga bisa menjadi pengingat kepada kita semua bahwa betapa buruknya efek perang terhadap anak-anak. Anak-anak pihak superior sekalipun. Itu pencurian masa kanak-kanak mereka, kebebasan mereka, mimpi mereka, dan rasa aman mereka. Video ini adalah panggilan kepada kita semua untuk membuat dunia yang lebih damai, untuk membuat dunia yang lebih layak ditinggali untuk kita dan juga untuk anak-anak. Sekian dari saya, semoga kita semua bisa belajar 1 atau 2 hal dari video ini. And as always, life goes on. Baik, sampai jumpa di video berikutnya.